Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih atas kesempatan yang diberikan kepada kami. Kami akan mempresentasikan artikel jurnal dengan topik manajemen perpipaan rumah sakit yang dalam bahasa Inggrisnya The Real Continuous Surveillance of Temperature and Flow Upon Present, a Novel Monitoring Approach for Hospital and Healthcare Water Distribution System. Jika diterjemahkan secara bebas, maka artikel penelitian ini adalah tindakan pemantauan langsung suhu dan kondisi aliran air, pendekatan inovatif untuk sistem distribusi air di rumah sakit dan fasilitas perawatan kesehatan. Artikel ini terbit pada tahun 2019 oleh Wiley et al. Dengan model kasus penelitian dilakukan di negara Australia. Diterbitkan pada jurnal International Journal of Environmental Research and Public Health. Kami menganggap hasil penelitian ini masih relevan untuk diterapkan di Indonesia. Pada bagian pendahuluan, hal yang melatar belakangi penelitian ini adalah kemungkinan berkembang biaknya patogen dalam sistem perpipaan dan plumbing di suatu bangunan, terlebih di rumah sakit yang dapat menjadi sumber infeksi. Di mana kita ketahui bakteri dengan jenis Legionella, Pseudomonas, dan lainnya sangat mungkin berkembang di dalam sistem perpipaan tersebut. Hal ini dapat menyebabkan penurunan kualitas air secara umum tentunya dan gangguan pada distribusi air pada pipa tersebut. Oleh karena terbentuknya biofilm yang disebabkan oleh faktor air, suhu, dan residu yang terlarut dalam air. Mengingat rumah sakit itu akan banyak limbah, sehingga akan banyak residu yang terlarut dalam aliran air pembuangan. Di negara Australia, aturan tentang distribusi air itu baik panas atau air biasa akan sangat berpengaruh pada penyelamatan keselamatan bagi penghuni atau pasien rumah sakit. Sangat penting untuk dilakukan pengujian tes secara berkala, baik tes mikroba ataupun tes kualitas air secara kasat mata. Artikel penelitian ini melakukan pendekatan baru untuk memantau fluktuasi air suhu secara real time pada bagian perpipaan tersebut dengan menghubungkan temuan dan antara kualitas air setelah banyaknya mikroba, suhu rata-rata harian air, frekuensi dan durasi pembilasan atau pergantian air dalam air dan sistem air pipa air panas dihubungkan oleh data sampling konsentrasi bakteri heterotopik dan Legionella. Metodenya penelitian ini di sebuah rumah sakit dengan umur bangunan lebih kurang 5 tahun dan terletak di kota Sydney, Australia. Berdiri selama 5 tahun dengan temperatur air 220 atau pencampur air termal dan 800 sampel air selama penelitian. Tujuannya menyediakan acuan dalam manajemen kualitas air pada sistem distribusi air rumah sakit. Air panas yang keluar dari 220 titik pengamatan diamati menggunakan sensor suhu elektronik yang dapat merekam suhu dengan sensitivitas 0,5 derajat Celcius dan memberikan output berupa rata-rata suhu selama 7 hari, 3 hari, dan hari saat dilakukan sampling mikrobakteri dalam air. Pengambilan data frekuensi flushing atau pembiasan air dalam pipa berupa pergantian air dalam pipa dengan variabel kurang dari 15 detik lebih dari 15 detik dijumlahkan dengan lebih 3 hari dan 7 hari di antara waktu sampling. Frekuensi flushing diketahui menggunakan algoritma perubahan suhu air dalam pipa. Sampling mikrobiologi dengan jumlah 865 sampel dilakukan oleh laboratorium terakreditasi oleh National Association of Testing Authorities Australia atau NATA menggunakan media agar kultur bakteri untuk mengetahui koloni bakteri Legionella. Analisis statistik dilakukan dengan SPSS versi 2,5, uji Kolmogorov Seminar Plotki, dan histogram menunjukkan bahwa data tidak terdistribusi normal. Efisiensi korelasi adalah 2,4%, sehingga variabilitas disebabkan oleh lokasi dan data mikrobiologi dianggap independen atau tidak saling terkait. Regresi linear sederhana digunakan untuk mengetahui hubungan antar 3 variabel. Frekuensi pengambilan sampel yang lebih tinggi pada bulan November dan Desember terjadi karena peningkatan penggunaan air dingin selama musim panas di Australia yang memperbesar pertumbuhan mikroba. Hasilnya adalah sebagai berikut. Dari 865 sampel yang diambil, sebanyak 629 sampel atau 73% positif mengandung bakteri heterotop total dengan rentang
Jumlah kejadian aliran pembilasan pada hari pengambilan sampel bervariasi dengan rentang dari 0 hingga 730 kejadian. Untuk kejadian dengan durasi kurang dari 15 detik, 0 hingga 639 kejadian untuk kejadian dengan durasi lebih dari 15 detik, dan total kejadian mencapai 0 hingga 1,369. Terjadi penurunan jumlah bakteri heterotrof total setelah 5 kejadian pembaliasan yang kemungkinan disebabkan oleh pelepasan biofilm akibat gesekan. Namun penurunan ini melandai setelah 10 pembilasan. Terdapat hubungan statistik yang signifikan antara jumlah total pembilasan dan konsentrasi bakteri heterotrof, terutama pada jumlah kejadian pembilasan selama 7 hari sebelum pengambilan sampel. Terdapat pula hubungan antara suhu air dan konsentrasi bakteri heterotrof total dengan suhu yang lebih rendah terkait dengan konsentrasi bakteri yang lebih tinggi. Selama periode pengambilan sampel hanya 4 dari 865 sampel atau 0,5% yang positif mengandung Chlorofila, semua dari skrup. Tidak ada sampel yang positif mengandung Legionella, lainnya hanya selain Chlorofila. Keempat, sampel air yang positif untuk Chlorofila juga positif untuk bakteri heterotrof total. Pembahasannya, poin penting pada bagian artikel ini menekankan pada peningkatan baru untuk memantau kualitas air dengan pemantauan real time terhadap suhu dan aliran air. Hubungan statistik yang signifikan terbukti antara peningkatan bakteri heterotrof dengan kejadian seperti pembilasan dan suhu yang rendah. Penelitian sebelumnya mendukung hubungan antara bakteri heterotrof dengan stagnasi air dan pembentukan biofilm. Meskipun sampel positif Legionella tidak cukup untuk analisis statistik, penelitian sebelumnya menunjukkan korelasi positif antara konsentrasi Legionella dan bakteri heterotrof pada suhu tertentu. Peningkatan kejadian pembilasan konsentrasi dengan peningkatan suhu air, sedangkan penurunan suhu air berkaitan dengan peningkatan bakteri heterotrof. Temuan ini konsisten dengan penelitian sebelumnya yang menunjukkan bahwa suhu rendah di keran berhubungan dengan konsentrasi Legionella. Pemantauan jarak jauh suhu dan air di outlet dapat membantu mengurangi risiko kolonisasi dan penyebaran mikroba di dalam sistem perpipaan air. Pemantauan jarak jauh dapat memastikan kontrol termal yang baik dan mengurangi stagnasi di outlet sistem air rumah sakit. Keuntungan utama dari pemantauan real time adalah kemampuan untuk melengkapi pengujian mikroba konvensional yang mahal dan memakan waktu, serta pengujian mikrobiologi secara offsite akan meningkatkan risiko kontaminasi silang dan berkurang peluang untuk kultur bakteri dalam lab. Kesimpulannya adalah penggunaan suhu sensor di outlet DMV sebagai pendekatan surveillance baru untuk sistem distribusi di rumah sakit dan instalasi medis lain efektif dalam memberikan indikasi terhadap jumlah bakteri heterotrof di dalam air. Informasi suhu dan air dapat menjadi indikator yang efisien untuk mengidentifikasi area berisiko tinggi dalam sistem distribusi air secara real time. Selain itu, metode ini dapat mengatasi keterbatasan dengan pengujian mikroba. Dengan demikian, penelitian ini membuka potensi untuk pengembangan strategi pemantauan yang lebih efektif dan efisien dalam menjaga kualitas air di fasilitas medis. Hasil implikasi jika hasil penelitian diterapkan di Indonesia, di mana jika diterapkan di rumah sakit Indonesia yang merupakan negara kampus, maka pemantauan real time dengan teknologi modern ini sangat menguntungkan, terutama terkait dengan pembilasan air dan sistem pipa rumah sakit, sehingga dapat meningkatkan laju pembilasan air yang berimplikasi terhadap penurunan jumlah bakteri yang dapat berkembang di dalam saluran pipa. Hal tersebut akan berdampak pada penurunan infeksi melalui air pada pasien, pengendalian alamitas energi iklim tropis yang rentan terhadap pertumbuhan bakteri patogen. Namun juga pengaplikasian sistem ini harus menyesuaikan dengan faktor lingkungan di Indonesia seperti suhu dan kelembapan udara, serta tidak lupa memperhatikan biaya di samping pertimbangan keuntungan melalui implementasi teknologi monitoring real time. Selain itu, perlu pertimbangan tentang kebutuhan iklim cuaca di Indonesia, pelatihan tenaga kerja medis dan pendukung medis terhadap teknologi baru, persiapan infrastruktur saluran pipa air yang memadai di rumah sakit, dan pengajian tentang kebijakan standar pengelolaan air khususnya di rumah sakit. Demikian sedikit dari saya tentang jurnal dari perpipaan air. Semoga dapat memberikan manfaat khususnya tentang manajemen perpipaan air di rumah sakit. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.